Shalom saudara, kiranya kita tetap setia berjalan bersama dengan Tuhan di dalam situasi, kondisi apapun juga. Kita tetap semangat di dalam menjalani hidup ini. Di dalam renungan hari ini saya bacakan satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Roma 8 ayatnya yang ke-37. Roma 8 ayatnya yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, dahulu kala diceritakan ada seorang jenderal, dia itu suka sangat bermain catur. Permainan catur dia suka sekali. Dan jenderal ini, saudara, ini adalah pemain catur yang handal, yang luar biasa. Namanya adalah Jenderal So. Nah, suatu hari, Jenderal So ini di dalam perjalanan dinasnya, dia melihat ada sebuah gubuk yang pada dindingnya itu tergantung pada tulisan pecatur terbaik di dunia. Nah, tentu saja saudara, membuat Jenderal So ini penasaran. Dia segera mendekati gubuk tersebut dan dia ketok pintunya dan menantang pemilik gubuk itu untuk bermain catur dengannya, ya. Dan sang jenderal pun, saudara, akhirnya apa? Dia memenangkan 3 set yang mereka mainkan. Melihat kemenangannya, sang jenderal meminta agar pemilik gubuk mencopot papan itu. Bukan kamu yang terbaik, tapi saya yang terbaik, ya. Dan beliau melanjutkan perjalanannya bersama dengan anggota yang lain. Nah, saudara, setelah menyelesaikan tugasnya di dalam perjalanan pulang, ya, semua tugasnya sudah selesai, sang jenderal melewati gubuk itu lagi, ya. Dan dia heran. Karena apa? Karena papan bertuliskan pecatur terbaik dunia belum dicopot. Wah, saudara, Jenderal So ini dengan rasa marah dan juga penasaran, lalu dia masuk, ya, menemui pemilik gubuk itu dan apa? Menantang kembali pemilik gubuk itu untuk bermain catur, ya. Namun kali ini berbeda. Hasilnya sangat mengejutkan. Sang jenderal kalah telak 3 kali berturut-turut dan sang jenderal pun bertanya di dalam hatinya. Akhirnya, pemilik gubuk ini dengan bijaksana menjelaskan, pada waktu yang lalu, saya tahu, ya, Anda sedang dalam perjalanan melaksanakan tugas negara. Maka saya tidak mau mengalahkan Anda untuk menjaga semangat juang Anda. Namun, sekarang setelah Anda kembali di dalam kondisi telah sukses menjalankan tugas, tentu saja saya melayani tantangan Anda sesuai dengan kemampuan saya yang sebenarnya. Saya tidak akan mengalah lagi. Saudara, itulah yang bisa kita artikan sebagai lebih dari pemenang. Ia bisa mengendalikan kemampuannya atau apa yang ia miliki dan menunjukkan pada saat yang tepat. Tidak semua persoalan harus kita tanggapi dengan marah dan sesegera mungkin. Namun ada kalanya kita harus duduk diam dan melihat semuanya, sehingga pada waktunya, pada saat yang tepat bagi kita untuk menyelesaikannya. Ingatlah sebuah kata yang mengatakan, pepatah yang mengatakan apa? Mengalah bukan berarti kalah. Kita belajar hari ini, saudara, untuk mengambil keputusan yang benar, yakni tahu kapan menunjukkan kemampuan dan keahlian kita dan tahu kapan menyimpannya, lalu mengendapkannya sampai saat kita menunjukkannya dengan benar di saat yang tepat. Seorang pemenang hanya tahu cara menggunakan kemampuannya untuk selalu memenangkan pertandingan. Namun seorang yang lebih pemenang, apa saudara? Dia memiliki hikmat dan kebijaksanaan untuk menggunakan kemampuannya dengan cara yang benar dan di saat yang tepat. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami sudah belajar untuk kami tetap terus ada di dalam kasih anugerah Tuhan untuk
mempunyai hati pikiran yang bijaksana, hikmat dari Tuhan di dalam menjalani hidup ini, supaya kami bisa lebih dari pemenang. Terima kasih, berkati kami semua sepanjang hidup kami bersama dengan keluarga kami, dan jaga lindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.